Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin wa khususan lil muslimat wal ummahat wal akhwat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di Masjid At-Tin. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan menyampaikan sebuah materi yang berkenaan dengan pahala berlimpah walau hanya di rumah, di mana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya dan kebijaksanaannya menjadikan wasilah-wasilah kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman dengan berbagai macam wasilah ataupun sarana. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, baik itu dari kaum rijal ataupun dari nisa, secara umum manusia, anak keturunan Adam, Allah taala perintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan seluruh sarana-sarana yang bisa memudahkan hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan pahala bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu tertentu agar hamba-hambanya di waktu tersebut bisa mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala menentukan amalan dari amalan-amalan yang lainnya agar hamba-hambanya ketika melakukan amalan itu mendapatkan pahala, dan seterusnya. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas secara ringkas bagaimana pahala itu bisa diperoleh secara besar, secara berlimpah, sekalipun mereka berada di dalam rumah, khususnya para wanita, para nisa. Ya. Sekalipun mereka berada di dalam rumah, tersembunyi di dalam rumah, keutamaan mereka di dalam rumah yang akan kita jelaskan nanti, namun tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Bahkan bisa jadi para wanita lebih mendahului kaum laki-laki dari sisi keutamaan mendapatkan pahala ataupun dari sisi masuk surga. Bisa jadi seperti itu, tergantung masing-masing hamba mau ataukah tidak mereka memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang telah Allah Ta'ala bukakan untuk hamba-hambanya. Ada amalan-amalan khusus bagi kaum laki-laki, ada keutamaan khusus bagi kaum laki-laki. Namun tidak kita pungkiri juga ada amalan-amalan khusus untuk para wanita dan kondisi serta keadaan secara khusus bagi wanita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya saya menyiapkan materi proyektor ya. Kemarin saya pesan
Kalau memang ada gitu ternyata belum disiapkan. Jadi ummahatnya tidak bisa melihat materinya nggak apa-apa, insyaallah. 6. Kita akan tunjukkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan para wanita lebih utama di dalam rumah. Walaupun ini bukan larangan. Wanita enggak boleh keluar rumah, boleh. Ketika mereka memenuhi kriteria-kriteria syar'i. Ya, ketika mereka memenuhi kriteria-kriteria syar'i untuk keluar rumah, silahkan. Tafaddalna an takhrujna min buyutikun. Silahkan kalian keluar dari rumah-rumah kalian lihajatikun, untuk kebutuhan-kebutuhan kalian. Jadi ayat-ayat ini tujuannya bukan untuk melarang secara mutlak, tidak boleh sama sekali para wanita itu keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Bukan itu yang kita maksud. Akan tetapi keutamaan mereka berada di dalam rumah ini akan ditunjukkan dari beberapa ayat-ayat Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35. Silahkan yang punya mushaf Al-Quran atau aplikasi Al-Quran bisa lihat-lihat potongan ayat yang kita sebutkan di sini. Allah Ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna. Nanti kita jelaskan apa makna di balik makna al-qarna ini, ya. Qarna ini kalimat qarna fi'il amr ini, ya. Dalam bahasa Arab al-fi'lu bin nazar, ya, fi'il ditinjau dari beberapa pembagiannya, ya. Al-fi'lu bin nazar ila zamanihi, fi'il ditinjau dari sisi waktu kejadian. Itu kan ada 3, ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari, ada fi'lul amri. Kata kerja yang menunjukkan telah lampau, telah berlalu. Ada kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi, akan dilakukan. Ada namanya kata kerja atau fi'il perintah. Nah, ini masuk kepada jenis ketiga, fi'lul amr, wa qarna. Di mana fi'il amr ini bersambung muttasil, domir di sini, ya. Ada domir rafa, nun niswah, nun wanita gitu dalam ilmu bahasa Arab ini, ya. Ya seperti nanti di sini, ya, tabarrujna, takhrujna gitu, ada nun niswah, itu namanya nun yang menunjukkan tanda wanita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikun. Qarna ini aslinya dari fi'il waqara. Apa aslinya? Waqara. Seperti doroba itu memukul, doroba yadribu, jalasa yajlisu. Nah, ketika kita memerintahkan seorang wanita untuk duduk, ijlisi, kan begitu, ya. Kalau 2 orang yang kita perintah duduk, ijlisa. Kalau banyak wanita, ijlisna. Nah, sambung dia sama nun niswah, itu namanya dhamir rafa muttasil dia, ya, sebagai fa'il fi mahalli raf, ya, ijlisna. Nah, sama seperti ini. Tapi kalau ijlisna kan jelas dia dari fi'il yang sahih, ya. Kalau waqara itu kan fi'il mu'tal namanya, ada huruf penyakit waw di awal di fa fi'ilnya. Makanya hilang wawnya ketika fi'il amr. Qarna. Qarna. Aslinya itu waqara. Asli fi'ilnya apa? Waqara. Apa arti waqara? Nah, para ulama tafsir ahli lughah menyebutkan bahwasanya waqara yauqaru atau waqira yauqaru ala wazni fa'ila yaf'alu,
itu maknanya lebih kepada tempat tinggal. Lebih kepada makna apa? Menetap. Sabata, maknanya sabata. Baqiya, menetap, enggak berpindah-pindah. Fi'il amrnya ya qor jadinya, dibaca ain fi'ilnya dibaca fathah. If'al. Jadi dia bisa dua bacaannya, if'al dan if'il. Nah, gitu ya. Tapi ahlul lughah membahas ini. Ya, dalam bahasa Arab memang kita harus bahas ini kan begitu. Karena kita Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya ummahat juga bisa mengetahui kedua makna itu yang tidak bertentangan satu dan yang lainnya, justru tambah meluas maknanya, tambah mencakup kepada keseluruhan. Ya. Jadi dia mengikuti if'al, jadi apa? Auqor, nah, gitu deh ya. Iqor, jadi qor dia dibaca. Qor. Ya, qarna disambung dengan nun. Nah, jika dia if'al, maka maknanya sabata. Ya, fa'ila yaf'alu maknanya apa? Sabata atau baqiya yang bermakna menetap, enggak pindah-pindah. Tinggallah di situ. Nah, gitu maknanya. Makanya waqarna fi buyutikun. Dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Buyut jamak bait. Di rumah-rumah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala yang perintahkan ini fi'il amr, perintah. Asal muasal ya hukum fi'il amr, asal muasal perintah itu dihukumi oleh para ulama, hukum asalnya adalah wajib. Al aslu fil amri yufidul wujubah. Ya, hukum asal perintah di dalam ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah, hukum asal perintah adalah wajib. Berdasarkan kaidah ini, pada dasarnya wajib para wanita untuk tinggal di rumah. Tapi ternyata di sana ada hadis-hadis dari Rasulullah dan ada kejadian-kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita itu ternyata boleh keluar, boleh ke masjid. Ya, seperti hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang para wanita untuk datang ke masjid. Nah, dengan adanya dalil-dalil bahwa wanita ternyata boleh juga keluar, berarti perintah Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ini bukanlah wajib. Makanya tadi kita tunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan para wanita lebih utama, afdolnya di rumah. Kapan mereka boleh keluar dari rumah? Ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan yang tidak mungkin mereka terus-menerus menetap di rumah. Memang harus memenuhi kebutuhan itu, ya harus keluar. Taib. Jelas ya? Jadi ini satu ayat yang menunjukkan bagaimana keutamaan para wanita itu di rumah. Waqarna fi buyutikun. Nah, kita lihat dulu. Ada yang membacanya dengan wazan if'il. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Disebutkan bahwasanya ahlu qiraah Madinah itu membaca fathah ya, if'al. Tapi ahlu qiraah dari Kufah dan Basrah membacanya dengan kasrah, if'il. Adapun mengikuti wazan yaf'ilu, kalau yaf'alu tadi mengandung bermakna apa? Sabata wa baqiya. Kata mereka, kata ahlu qiraah dari Kufah ataupun Basrah, jika dia yaf'ilu, dia mengikuti yaf'ilu, bacanya gimana? Kir, wakirna. Bacanya dengan dikasrah, wakirna fi buyutikun. Nah, kalau dia mengikuti wazan yaf'ilu, maka maknanya lebih kepada sakinah wal wiqor. Nah, makanya ada istilah wiqor. Penuh ketenangan dan wibawa. Ada hadis Rasulullah, alaikum bisakinah wal wiqor. Hendaknya kalian berjalan ke masjid penuh dengan sakinah dan wiqor. Wiqor itu lebih kepada makna tenang, penuh wibawa. Sehingga kata ahlul Basrah, ahlul qiraah dari Kufah dan Basrah, mereka lebih mengutamakan membacanya wakirna fi buyutikun. Kata mereka, karena makna wakirna atau mengikuti wazan yaf'ilu lebih kepada makna sakinah wal wiqor. Jadi bersikap tenanglah kalian wahai para wanita di dalam rumah, tenanglah di rumah dengan penuh
wibawa, jaga kehormatan. Nah, seperti itu. Bukan dibaca yaf'alu. Kalau yaf'alu sebatas menetap dan tinggal, enggak pindah-pindah. Baqiya gitu ya, baqa maksudnya tinggal di dalam rumah. Ya, sabata menetap di dalam rumah. Taib. Ini disebutkan oleh para ulama tentang bacaan ini. Dan ini enggak ada hubungannya dengan corona ya. Dulu awal-awal corona itu dibawakan kayaknya ayat ini. Yang tahu bahasa ya ketawa aja kan, waduh. Corona itu bukan langsung muncul corona. Apa aslinya tadi? Waqara itu aslinya seperti waqa'a mauqi, waqafa mauqif gitu ya, wukuf. Wukuf itu apa asal muasal fiilnya? Waqafa kan begitu. Dapat dia masdarnya wukuf, yaqifu. Nah, waqarna atau waqirna bisa dibaca ini aslinya waqara, enggak ada hubungannya sama corona. Waqarna fi buyutikunna. Oh, Allah sudah memang isyaratkan nanti akan ada corona. Jadi kita di rumah katanya fi buyutikunna. Gara-gara corona kita di rumah. Dikait-kait. Cok gali cok. Sekarang kita tahu bagaimana ayat ini sebenarnya apa gitu ya. Kita bedah bahasanya saja dulu gitu ya. Dari sisi bahasa dapatlah maknanya juga dan tafsiran para ulama dari dua tafsiran tadi. Yang kedua-duanya itu enggak bertolak belakang. Mau dibaca waqarna atau waqirna tidak saling bertolak belakang, enggak ada ta'arud, tidak kontras dia makna keduanya. Artinya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita agar mereka tetap di rumah ya, kemudian di rumah itu dengan penuh ketenangan dan wibawa. Ya, bukan makna disuruh di rumah kemudian laksana seperti penjara kan begitu ya. Seperti tahanan atau seperti burung di dalam sangkar kan begitu ya, enggak seperti itu. Jangan itu dimaknai. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjaga kesucian para wanita di dalam rumahnya. Makanya Allah taala sambung ayatnya. Apa setelahnya? Wala tabarrujna. Tabarruj ini berkenaan dengan khurujnya wanita dari rumah namun membuat fitnah di luar rumah. Ketika mereka keluar rumah tapi meredam fitnah, maka ini tidak digolongkan lagi tabarruj. Paham ya? Tidak digolongkan lagi tabarruj. Ketika mereka keluar rumah namun dalam keadaan tertutup juga, menutup fitnah mereka, karena fitnah wanita memang lebih besar dibandingkan fitnahnya laki-laki. Coba baca surat An-Nur. Allah Ta'ala perintahkan laki-laki dan perempuan sama-sama menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihin, kata Allah. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Sama, adil Allah. Katakan ya Muhammad kepada laki-laki beriman, tundukkan pandangan mereka. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, tundukkan pandangan mereka, jaga pandangan. Jadi Allah Ta'ala tidak menyuruh kaum laki-laki saja yang menundukkan pandangan. Wanita juga menundukkan pandangan. Jangan lihat-lihat laki-laki yang bukan mahramnya. Tundukkan pandangan. Jangan hanya laki-laki. Oh, laki-laki itu nundukkan pandangan, jangan lihat-lihat wanita lain yang tidak mahramnya. Wanita juga sama. Ayatnya sama, berdekatan ayatnya. Ya, lalu kenapa di dalam syariat kita dapati dan sudah dicontohkan para ummahatul mukminin, para wanita-wanita muslimah sampai jangankan tubuhnya, wajahnya juga ditutup. Ya, pakai burqa atau pakai cadar. Kenapa? Kenapa laki-laki tidak? Karena fitnah yang ditimbulkan oleh wanita dan wajahnya itu lebih besar daripada wajah laki-laki. Ya. Kalau wajah laki-laki kita lihat, ya jaranglah yang terfitnah. Ya kan? Jarang yang terfitnah. Tapi wanita, mohon maaf, sudah nenek-nenek sekalipun terfitnah laki-laki. Apalagi lihatnya dari belakang. Begitu dari depan, apa cuk? Baru tahu kamu. Ya kan? Terfitnah laki-laki. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala a'lam. Dialah Allahu a'lam. Dia yang lebih tahu karena dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan makhluk-makhluknya dan dia paling tahu mana jenis makhluknya yang paling memberikan pengaruh fitnah kepada yang lainnya, yaitu para wanita. Oke, jelas?
Padahal sama-sama disuruh menundukkan pandangan sama, tidak ada bedanya. Ya, cuma kenapa wanita ya disuruh lebih menutup? Karena fitnah dari jasmaninya wanita itu sangatlah besar, menimbulkan fitnah ketika dia keluar. Sehingga apabila dia keluar, dia mampu meredam fitnahnya, maka ini tidak dikatakan tabarruj. Tapi ketika mereka keluar dalam keadaan masih menimbulkan fitnah yang besar atau masih tersisa fitnah tadi, nah disitulah mereka masih dikatakan tabarrut. Dan tingkat tabarrut ini juga beda-beda gitu ya. Ada yang memang tabarrutnya tabarrujal jahiliyah ula, parah sekali, seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dulu yang ketika keluar aurat-aurat besarnya memang kelihatan. Kan ada namanya aurah mughalladzah, aurat yang berat, ada aurat mukhaffafah. Ada aurat berat, ada aurat ringan. Ada yang sifatnya aurat itu memang untuk meredam fitnah secara keumuman. Ya, makanya dibahas oleh para ulama sampai para wanita ketika keluar rumah tidak memakai sesuatu yang berhias-hias. Walaupun itu bukan aurat besar, bukan dosa besar, tapi fitnah yang ditimbulkan. Fitnah yang ditimbulkan. Sehingga semaksimalnya seorang wanita ketika keluar rumah benar-benar memeriksa, jangan sampai pada dirinya itu ya ketika keluar menimbulkan fitnah dari jasmaninya. Sampai suara sekalipun dibahas di dalam Al-Quran. Suaranya wanita. Beda sama suara laki-laki. Ya kan? Kan beda sama suara laki-laki. Ya, suara wanita. Taib. Nah itu ya. Itu satu ayat. Kemudian kita beranjak kepada ayat berikutnya. Masih di dalam surat Al-Ahzab, tapi kita mundur dikit di ayat yang ke-34. Ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana para wanita ini lebih utama di dalam rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Ayat ini memang berkenaan dengan istri-istri para nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah taala ingin ingatkan istri-istri Nabi. Apa yang diingatkan oleh Allah? Wadhkurna, lagi-lagi nun niswah ya. Namun khitabnya ini mukhatabahnya ke ya ummahatul mukminin. Ingatlah oleh kalian wahai istri-istri Nabi, itu maksudnya. Ma yutla fi buyutikun. Apa yang pernah dibacakan di rumah-rumah kalian? Lihat, perhatikan. Apa yang pernah dibacakan di rumah kalian berupa apa? Min ayatillah, berupa ayat-ayat Allah. Wal hikmah, dan apa yang pernah dibacakan di rumah kalian berupa hikmah. Kata para ulama tafsir, maknanya adalah sunnah Nabi. Ya. Jadi maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama istrinya di rumah, beliau tidak melewatkan untuk membacakan Al-Qur'an kepada istri-istrinya. Memberikan wejangan hikmah, ya, nasihat-nasihat kepada istrinya di rumah. Ya, jadi ini suatu, dari sini Allah Ta'ala ingin mengabarkan bagaimana kebiasaan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka berada di dalam rumah mereka berusaha untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan nasihat-nasihat nubuah yang dibacakan oleh suami mereka, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi Allah Ta'ala ingin mengingatkan akan keadaan yang menenangkan jiwa. Saat para wanita berada di rumah, hendaknya mereka berusaha mendengarkan nasihat-nasihat ilahiyah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat, hadis-hadis Rasulullah, dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini merupakan keutamaan. Jadikan rumah, karena memang ya para wanita, istri-istri Nabi pada waktu itu keumuman mereka lebih banyak di rumah, sehingga mereka banyak menghabiskan waktu
untuk membaca Al-Qur'an, untuk belajar, ya. Kemudian menghafal hadis-hadis dari Rasulullah. Oleh karena itu di antara para sahabat, kalau di antara para sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi adalah Abu Hurairah gitu ya, di antara para sahabat yang rijal. Tapi di antara para wanita yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah siapa? Aisyah radhiyallahu anha, karena saking seringnya dia di rumah kemudian mendengarkan nasihat-nasihat Nabi dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dia riwayatkan. Ya, oleh karena itu terkadang kita dapati perbedaan antara periwayatan Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat radhiyallahu anhum, ya. Pernah ada beberapa kasus itu berbeda. Seperti masalah beliau ketika di rumah, kata Aisyah, tidak pernah buang air kecil gitu ya. Itu tidak pernah menghadap ke arah kiblat. Tapi sahabat ketika di luar pernah. Nah, gitu ya, berbeda ya. Berarti kan ada sisi hukum berbeda kan begitu. Untuk menunjukkan kedua-duanya sangat menghafal perbuatan Nabi. Ya, demikian juga Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Ini ayat yang kedua yang menunjukkan para wanita itu lebih utama di rumah, karena disebutkan fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian kata Allah. Ya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Berarti sangat utama para wanita ini banyak membaca di rumah, kan gitu ya, banyak belajar di rumah. Setelah mereka mendapatkan ilmu di luar rumah, di masjid, di majelis taklim bersama guru-guru mereka, setelah di rumah mereka mengulang-ulang pelajaran tadi. Tujuannya apa? Agar menjadikan rumah itu ya bercahaya dengan ilmu. Ya, karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Qur'an ini kan rumah yang kata Rasulullah seperti rumah kharib, ya, misal baitin kharib, seperti rumah yang rusak. Rumah yang sudah mau hancur. Ya, itu ya, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah. Dan kecenderungan rumah yang tidak dibacakan ilmu di dalamnya, ilmu Allah, Al-Qur'an atau hadis, rumah itu akan lebih mudah diganggu, dirusak oleh para syaitan-syaitan, ya, dikacaukan oleh syaitan-syaitan yang menggoda ini. Kadang dia menggoda anaknya supaya buat ribut sama bapak mamanya, kadang dia mengganggu istri biar ribut sama suaminya, ganggu suaminya biar ribut sama istrinya. Tidak ada ketenangan, ya, di dalam rumah ketika rumah tersebut sangat minim dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Langsung beliau sambung, fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, beliau mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian laksana kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Makanya salah orang-orang yang beribadah di kuburan. Karena kuburan bukan tempat ibadah, kuburan tempat orang meninggal, bukan tempat baca Quran. Justru dianjurkan baca Quran di mana? Di masjid atau di rumah. Makanya Rasul mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, terutama dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, maka utama bagi para wanita yang mereka memang sangat utama di rumah, lebih utama mereka di rumah, maka hendaknya mereka memperbanyak baca Quran di rumah. Perbanyak baca Quran dan membaca Al-Quran, ya, para jemaah semuanya, membaca Al-Quran ini merupakan amalan yang faedahnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali faedah membaca Al-Quran. Nanti tanpa kita sadari, faedah-faedah dari membaca Al-Quran ini Allah memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki anak kita, memperbaiki suami kita, dengan sebab memperbaiki penghasilan kita, rezeki kita, dan kehidupan kita dengan baca Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di dunia ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada Al-Quran. Ini mukjizatnya Nabi yang Allah taala abadikan sampai hari kiamat. Makanya sampai hari ini mana ada yang bisa merubah Al-Quran? Coba lihat. Hampir 14-an abad, ya, lebih 1400-an. Al-Quran itu begitu terus terjaga.
satu huruf pun tidak berubah. Ya, oleh karena itu kita harus ikut andil dalam menjaga Al-Quran ini. Minimalnya kita sering-sering membaca Al-Quran di rumah. Baca Al-Quran, terutama bagi para wanita yang mereka itu lebih utama dominannya, kegiatannya lebih banyak di rumah. Taib. Kita melihat ayat yang lainnya. 3 ayat saja yang kita tunjukkan ya, untuk menunjukkan para wanita lebih utama di rumah, yaitu di dalam surat At-Tolaq. Ayat yang pertama, namanya juga surat At-Tolaq, berarti berbicara tentang talak, gitu ya. Berbicara tentang talak, bagaimana hukum talak mentalak, terutama para suami. Nah, kita akan nukilkan satu ayat tentang konsekuensi seorang suami yang sudah mentalak istri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Ya, potongan ayat ini kata para ulama berkenaan dengan larangan para suami menyuruh istrinya keluar dari rumah ketika mentalak istrinya dengan talak roj'i, ya, talak roj'iyah, ya, talak yang masih bisa dirujuk, talak 1, talak 2. Maka tidak boleh seorang suami, kamu pulang ke rumah ibumu, pulang ke rumah orang tuamu, saya sudah talak kamu, padahal masih talak yang rujuk, ya, talak rujuk roj'iyah. Ya, ini tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk menunjukkan betapa rumah itu merupakan ya istana bagi wanita, kan begitu. Jangan sembarangan mengeluarkan mereka dari rumah. Nah, ini peringatan juga bagi para laki-laki. Jangan seenaknya mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Padahal mungkin saja yang punya rumah itu adalah suami. Iya kan? Yang beli suami. Tapi lihat ayat-ayatnya, enggak ada disebutkan di sana rumah suami kalian. Ya tidak. Ayat yang kita sebutkan tadi surah Al-Ahzab 22, domirnya itu domir mudzakkar atau muannas? Muannas. Domir perempuan. Kata ganti untuk wanita. Buyutikun, buyutihin. Ya, idhofah penisbatan wanita kepada rumah untuk menunjukkan lebih dominannya wanita di rumah, bukan kepemilikan, walaupun bukan punya istri rumah itu, punya suaminya. Ya, setelah menikah ya tinggal di situ. Tapi Allah tetap mengatakan rumah para wanita, rumah kalian wahai para wanita. Ya, hanya untuk menunjukkan betapa dekatnya wanita itu dengan rumahnya, ya. Baik. Nah, sampai wanita yang sudah ditalak sekalipun tidak boleh suaminya menyuruhnya untuk keluar dari rumahnya. Wala yakhrujna, dan jangan pula biarkan dan jangan izinkan para wanita itu untuk keluar rumah. Nah, ini kata Allah. Ya, izin mau keluar saja, nah, jangan izinkan. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali telah jelas mereka para wanita itu atau istri tersebut melakukan perbuatan keji yang nyata. Kalau dia berbuat kekejian, ya maka ya nggak apa-apa, dikeluarkan dari rumah suaminya. Ya, adapun talak bain, talak yang sudah tidak ada rujuk, maka tidak ada hak dia untuk mendapatkan tempat tinggal. Nah, itu boleh dia dikembalikan ke rumah orang tuanya. Jelas ya? Tapi sebelum itu maka tidak boleh, walaupun sudah ditalak. Taib. Nah, ini 3 ayat yang menunjukkan bahwa keutamaan bagi para wanita berada di dalam rumah. Sekarang kita akan tunjukkan beberapa faedah. Ya, dari faedah wanita berada di rumah. Sebenarnya banyak disebutkan para ulama faedah wanita berada di dalam rumah. Namun kita menyebutkan mungkin ya 2 atau 3 poin saja. Faedah yang pertama, wanita berada di dalam rumah lebih tenang dan lebih dekat dengan Robnya dibandingkan dia keluar rumah. Ya. Adapun laki-laki
Memang dia lebih utama, terutama sholat 5 waktu untuk ke masjid. Tapi sholat sunnah pun laki-laki diutamakan di mana? Di rumah. Sebaik-baik sholat kalian itu di rumah. Illal maktubah kata Rasulullah, kecuali sholat wajib. Tapi ini khusus bagi laki-laki. Adapun para wanita, faedah wanita berada di dalam rumah itu bisa mendapatkan ketenangan, lebih tenang dan lebih dekat dengan Robnya itu ketika wanita itu berada di dalam rumah. Bahkan ketika berada di dalam paling dalamnya rumah. Kalau ada ruang bawah tanah, itu lebih bagus lagi. Ya kan? Ruang bawah tanah khusus untuk wanita, itu lebih bagus lagi, lebih tersembunyi lagi. Sehingga ketika ada tamu yang datang nggak kelihatan ini mana wanitanya, laki-laki semua yang ada kan, saudara laki-lakinya, suaminya yang ada, anak laki-lakinya. Nggak ketahuan ada perempuan di dalam rumahnya. Kalau sekiranya, ya. Taib. Nah, perintah menetap di rumah bagi wanita itu lebih mendatangkan ketenangan serta kedekatan kepada Allah Ta'ala. Bukanlah dimaknai seperti penjara ataupun tahanan yang penuh dengan tekanan dan siksaan. Jadi bukan itu. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Dan sudah kita sebutkan tadi beberapa ayat di dalam surat Al-Ahzab tadi, ya, dalam surat Al-Ahzab. Nah, demikian juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dinyatakan hadis ini ya di dalam oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah di nomor 2688, ya, sebagai hadis yang hasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun." Kata beliau, wanita itu adalah aurat. Apa itu maksudnya? Sesuatu yang harus ditutupi, bukan dipamerkan. Ya. Makanya sangat kita sayangkan kalau para wanita itu dijadikan pameran. Apalagi sebagai pelaris barang dagangan. Ya janganlah kan begitu ya. Enggak menunjukkan kemuliaan kalau wanita itu dipamer-pamerkan, jadikan pameran, jadikan untuk pelaris produk kan begitu kan. Sekarang justru kita lihat bagaimana ya dengan media sosial yang sudah semakin maju lah kan begitu, media elektronik ini yang sudah semakin maju, kemudian berbagai macam model ataupun perekonomian, sistem perdagangan yang sudah semakin canggih saat ini. Tapi rata-rata iklan-iklan itu kita dapati itu rata-rata jaranglah pakai modelnya laki-laki. Hampir semua tidak lepas dari yang namanya gambar wanita, pasti pakai wanita. Ya, sampai iklan yang haram, iklan rokok sekalipun pakainya apa? Wanita semua dipakai. Untuk produk-produk misalnya makanan lagi wanita. Dengan terbuka auratnya, menampakkan auratnya, naudzubillah. Nah, ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yang telah mengetahui ilmunya ini, semoga semakin meredam, ya, memperkecil fitnah dari wanita ini supaya tidak terlalu tampillah di media sosial gitu ya untuk para wanita. Istri saya sampaikan nasihat ini karena dalil-dalil menunjukkan betapa besarnya fitnah yang ditimbulkan oleh wanita. Bisa saja saya kan tetap dalam rumah, iya tapi gambarnya keluar rumah. Seantero jagat raya. Ya. Bukan di dunia nyata maksudnya ya, tapi di dunia maya. Walaupun namanya dunia maya ya nyata juga fitnahnya kan begitu. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya ini, al-mar'atu auratun. Wanita itu disifati oleh Rasulullah itu aurat, bagaikan aurat. Kita tahulah bagaimana aurat. Aurat itu sesuatu yang dibuka atau ditutup? Ditutup. Jadi wanita itu pada asalnya itu ditutupin, bukan ditampilkan, dipamerkan, ditampakkan. Nah, langsung Rasulullah menyambung, buktinya auratnya itu di mana wanita itu? Wa innaha idza kharajat. Sesungguhnya seorang wanita itu ketika dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya, istashrafaha syaiton. Syaiton langsung menghiasi. Sampai seperti saya katakan tadi, mohon maaf, nenek-nenek pun kadang ya membuat fitnah para
Laki-laki ketika dia keluar rumah, ketahuannya ketika berhadapan. Ya kan? Nenek bilang, "Apa, cu?" katanya. Waduh, ketipu katanya gitu ya. Dari belakang kayak umur 20 tahun, sekalinya begitu dari depan sudah 70 tahun gitu ya. 80 tahun. Ya begitulah wanita, kata Rasulullah, benar ini kata Rasulullah, idza kharajat istashrafaha syaiton. Wanita itu kalau udah keluar, itu syaiton itu akan menghiasinya sehingga mata laki-laki yang melihatnya itu ingin terus melihat ke sana. Ya, berbeda kalau mungkin wanita kan gitu, walaupun sama-sama disuruh menundukkan pandangan. Tapi kurang selera lah kan begitu ya, apalagi laki-laki yang mungkin tidak terlihat apanya gitu ya, penampilannya, bahasa kita itu apa, bleketek kah? Ya kan, laki-laki kan kurang menjaga penampilan kan, umumnya gitu ya, tidak suka terlalu berdandan. Beda sama wanita. Wanita itu memang kodratnya itu sangat suka berdandan. Cuma masalahnya kecenderungan wanita suka berdandan ketika keluar rumah. Ya, ketika di dalam rumah yang sudah bersuami itu justru agak malas berdandan. Ya kan? Makanya kasihan juga suaminya kalau tiap hari ngeliatin mak lampir. Ya, ketawa lagi mak lampirnya kan, tambah nanti. Wah, jadi sang suami mencari keluar jadinya. Ya kalau bisa ya berdandan juga di rumah kan begitu. Ya kecenderungan wanita berdandan keluar rumah itu sudah dari dulu, makanya Allah tadi mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian tabarruj itu sengaja berhias ketika keluar. Menampakkan aurat dan kecantikan keindahan tubuhnya ketika keluar. Nah, ini perbuatan wanita jahiliyah. Nah, jangan seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi dihiasi oleh syaitan seperti ini. Nah, ini yang ditakutkan oleh beliau. Makanya beliau langsung mengatakan sifat wanita itu seperti aurat. Harusnya ketika keluar ditutupin, jangan diperlihatkan. Ya, keindahannya, kecantikannya, dan memang beda ya, lekuk tubuhnya, suaranya, gaya jalannya itu memang ya tidak seperti laki-laki. Wanita dia gitu ya, itulah wanita. Nah, syaitan ini memanfaatkan saat dia keluar langsung dihiasi, pandangan laki-laki itu langsung digoda oleh syaitan untuk melihat terus melihat ke sana. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali, ya, makanya hadis-hadis ini kan banyak tegurannya kepada laki-laki oleh Rasulullah kan begitu. Jarang dia kepada wanita, padahal sama-sama disuruh menundukkan pandangan. Kan hadisnya itu kan banyak kepada laki-laki. Yang Rasulullah menegur Ali, wahai Ali la tatabi'un nadhrah. Wahai Ali, jangan kau ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Ya, kalau udah terpandang satu wanita misalnya, jangan terus diikuti matanya terus ngelototin terus, jangan. Tapi palingkan, maksudnya begitu. Jangan kau ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa innalakal ula wa laysat lakal akhirah. Bagimu hanya pandangan yang pertama, habis itu palingkan. Jangan pertama, kan kata Ustadz dalilnya kan pertama, tapi pertama panjang betul. Ya bukan itu maksudnya. Ya tapi langsung palingkan, tidak boleh, karena yang kedua itu sudah akan membekas di dalam hati, berbuah dosa kan begitu ya, akan menimbulkan titik hitam di dalam hati. Nah, lanjut hadis ini kata Rasulullah, wa innaha aqrabu ma takunu ilallah wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan sesungguhnya wanita, keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah, dengan Rabb-nya, ketika dia berada di dalam rumahnya. Lihat, sampai Rasulullah menggunakan kata qa'run. Qa'run ini kalau dia qa'rul bi'r, ya, kalau kita katakan qa'rul bi'r, bi'r itu artinya sumur, maka dia dasarnya sumur. Nah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya wanita itu paling dekat dengan Rabb-nya ketika dia berada di qa'ri baitiha, di bagian rumahnya yang paling tersembunyi. Di mana itu Ustaz? Dalam lemari. Ya, selamat itu kalau wanita sembunyi dalam lemari, dia selamat. Ya, suaminya manggili buat teh, buat ini, selamat dia. Enggak ada di dalam lemari. Ya, maksudnya bukan. Ya, maksudnya tersembunyi, tempat yang
sangat tersembunyi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepadanya karena dia mampu meredam fitnahnya, tidak ya terdengar suaranya oleh laki-laki di luar, apalagi ketika ada tamu dia sampai tidak terdengar ya suaranya, ininya ya, kecuali hanya untuk kebutuhan saja. Taib ya. Jadi itu dia, semakin dekat kepada Allah ketika dia berada di dalam rumahnya, fi qa'ri baitiha. Jadi ini faedah. Wanita berada di rumah yang pertama apa tadi? Lebih tenang ya dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah bagi wanita, sering-seringlah mereka di rumah, tenang di rumah. Ngapain aja Ustaz, masa melamun? Ya baca Al-Qur'an kan gitu ya. Ini dan aktivitas yang lainnya, ada banyak aktivitas nanti kita sebutkan. Supaya jangan dipahami kita diam aja dong di rumah begitu, bukan. Jangan begitu memahaminya. Kan ada amalan-amalan yang bermanfaat. Ada amalan yang bermanfaat dalam rumah. Banyak ya, nanti kita sebutkan. Tapi faedah yang lainnya meraih pahala besar dibandingkan kaum laki-laki, terutama dalam masalah perintah salat. Salatnya seorang wanita di rumah itu lebih besar pahalanya ketika mereka mengerjakan salat di masjid. Kalau di masjid, berapa pahala yang didapati oleh kaum laki-laki salat di masjid? 27, 25 dalam riwayat atau 27, anggaplah 27. Ya, enggak sampai 30. 27 itu sampai 30 enggak? Enggak. Iya kan? 27 itu enggak sampai 30, enggak sampai 28. 27. Perhatikan. Artinya apa? Artinya terbatas, walaupun besar berlipat 27 kali derajat, tapi masih terbatas. Makanya kita tadi bahasanya enggak sampai 30, enggak sampai 100. Lihat bagaimana salatnya wanita. Ini disebutkan ya ketika seorang wanita Ummu Humaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia mengutarakan keinginannya ingin salat bersama Nabi di masjidnya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka." Wahai Rasulullah, aku sangat ingin sekali salat bersamamu di masjidmu, maksudnya di Masjid Nabawi. Qala, maka beliau mengatakan, "Qad alimtu annaki tuhibbinas salata ma'i." Iya, aku tahu kamu sangat senang salat bersamaku, kata Rasulullah di Masjid Nabawi. Lalu beliau menjelaskan, akan tetapi salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Kata bait di sini adalah bagian rumah yang paling dalam. Tapi kata Rasulullah, pertama, salatmu di bagian rumah yang paling dalam itu lebih baik daripada engkau salat di kamar. Coba. Berarti gimana tempatnya ini? Kamar itu kan sudah tempat yang khusus. Berarti di dalam kamar ada kamar kecil lagi, itu maksudnya. Iya, seperti itu. Dalam hadis lain disebutkan makhda, tempat yang sepertinya bukan tempat, tapi itu tempat persembunyiannya. Ya, jadi dianjurkan bagi para wanita dalam kamar ada kamar lagi. Khusus kamar khusus dia untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dibilang tempat salat, masjidnya khusus atau mushollahnya lah begitu ya. Kalau bisa gitu. Kalau cukup kamarnya, tapi gimana Ustaz, kamar saya 1x1 2x2 saja ya sudah cukuplah itu. Ya, ini kan kalau bisa kata Rasulullah untuk mendapatkan keutamaan. Lihat, apakah Rasulullah menyebutkan berapa jumlah pahalanya? Tidak. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak menyebutkan jumlah pahala untuk menunjukkan pahalanya itu lebih besar. Secara umum amal-amal soleh ditetapkan oleh Allah, satu amal dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat. Kan begitu ya hadisnya ya, sampai 700 kali lipat. Sekarang kita tanya, berapa pahalanya puasa? Tidak diberitahu oleh Allah berapa. Tapi Allah menyebutkan bahwasanya ada pahala yang besar bi ghairi hisab. Ya, sama seperti sabar. Berapa pahala orang bersabar? Bi ghairi hisab. Puasa juga begitu. Aku yang langsung balas kata Allah. Enggak disebutkan berapa. Puasa itu sekian, enggak ada.
Ya, nah demikian juga sholatnya wanita di rumah nggak disebutkan berapa kali lipat jumlahnya, nggak ada. Menunjukkan apa? Ini sangat besar rahasia di sisi Allah yang itu nanti akan diperoleh oleh wanita ketika di akhirat. Tatkala amalnya ditimbang, ternyata sholatnya itu sangat berat sekali karena dia mengerjakan sholat di tempat yang paling utama. Di mana? Di rumahnya yang paling dalam. Ya, di rumahnya yang paling dalam. Baik. Nah ini dia. Kata Rasulullah, engkau sholat di bagian rumahmu yang paling dalam itu masih lebih khair, kata Rasul, lebih baik daripada engkau sholat di kamarmu. Terus yang kedua kata beliau, sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki. Engkau sholat di kamarmu itu masih lebih baik dibandingkan engkau sholat ya di dar. Dar itu seperti ruang tengah rumah. Atau bisa bahasa kita ruang tamu. Nah begitu ya. Jadi engkau sholat di kamar itu lebih utama daripada di ruang tamu. Lebih besar pahalanya di dalam kamarmu. Lihat di dalam rumah saja beda-beda pahalanya. Wanita itu sholat di dalam rumah itu beda-beda pahalanya. Kalau di dalam kamar ada kamar kecil lagi, itu lebih besar pahalanya. Ya. Kalau dia sholat di ruang tamu masih lebih besar lagi di kamarnya tersebut. Terus kata Nabi berikutnya, wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Engkau mengerjakan sholat ya di ruang tamumu, di dalam rumahmu, itu masih lebih besar pahalanya, lebih baik dibandingkan engkau sholat di masjid kampungmu. Nah, di kampungnya kan ada masjid biasanya ya, di gangnya atau di kompleknya. Masih lebih besar pahalanya wanita itu sholat di ruang tamunya sendiri. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Salatmu di masjid kampungmu masih lebih baik dibandingkan engkau salat di masjidku ini. Masjid mana? Masjid Nabawi. Berapa pahala salat di Masjid Nabawi? Berapa? Berapa ibu-ibu? Salat di Masjidil Haram berapa kali lipat? Lupa. 100 ribu. Kalau di Masjid Nabawi 1000. Kalau di Masjidil Aqsa seperti 500 kali salat di masjid-masjid biasa. Tapi ini untuk kaum laki-laki. Ya demikian juga untuk kaum perempuan jika perbandingannya antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa, walaupun riwayat tentang Masjidil Aqsa ini dhaif gitu ya. Banyak yang mendoifkan tentang 500 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Tapi tidak untuk wanita ketika dia lebih memilih tempat sholat yang tersembunyi. Namun ini bukan larangan. Kalau begitu Ustaz, kita terlarang untuk sholat di masjid. Bukan. Ini bukan larangan para wanita mengerjakan sholat di masjid. Ini hanya menunjukkan bahwasanya wanita akan mendapatkan pahala lebih besar ketika mereka sholat di dalam rumahnya. Ketika mereka hendak ke masjid silahkan. Tapi pahala mereka sama seperti kaum laki-laki. Ya, sama pahala mereka seperti kaum laki-laki. Makanya saya katakan tadi, faedah wanita berada dalam rumah meraih pahala lebih besar dibandingkan kaum laki-laki. Nah ini keutamaan mereka. Taib, terakhir saja. Sudah gelisah itu ya anaknya. Terakhir, di antara faedah wanita berada dalam rumah meraih cintanya Allah dan limpahan pahala darinya di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 172, beliau bersabda, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalihi. Perhatikan, para hamba Allah yang paling dicintai di sisinya adalah mereka yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Masya Allah. Nah ini dia. Ya. Sekarang kita tanya, seorang istri bermanfaat enggak dalam rumah tangga? Wah, besar manfaatnya. Ya, besar manfaatnya ketika istri berada di dalam rumah. Ya, wanita berada di dalam rumah karena keumuman
Itu yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah adalah para wanita. Jaranglah ada yang bapak-bapak yang laki-laki yang memang yang bisa gitu ya, walaupun sesekali membantu, yaitu sangat dianjurkan sang suami ikut membantu pekerjaan istri di rumah. Di sana ada sebuah hadis yang hadis ini sangat umum, kata Rasulullah SAW dalam ya riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, wa yu'inur rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibah shadaqah. Menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya itu berpahala sedekah. Mengangkatkan barang seseorang ke atas kendaraannya sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah, pahala maksudnya, seperti berpahala sedekah. Sekarang ada berapa barang yang diangkati wanita ketika di rumah? Hah? Ya kan? Ada berapa mata? Ada berapa barang-barang? Ini Rasulullah hanya menyebutkan hadisnya secara umum ketika kita ketemu di jalan, ketemu teman ataupun bukan teman kita. Dia lagi ngangkati barang. Kita bantu, misalnya ngangkatin apalah begitu ya, ngangkati barang-barang rumah tangga lah gitu. Kita angkati ke atas kendaraannya, berpahala atau tidak? Berpahala. Ya, padahal itu cuma satu kali saja gitu ya, pahala sedekah. Lalu bagaimana jika kita atau seorang wanita mengangkati barang, menyusun barang, merapikan barang-barang di rumahnya itu setiap hari? Berapa pahalanya? Berapa pahala sedekahnya? Wallahu a'lam. Melimpah atau tidak? Melimpah. Sekali saja kita nolong orang di pinggir jalan itu, senang gak orang yang ditolong itu? Nah maka kelewatan kalau ada suami gak senang lihat istrinya itu sudah ngerjain tiap hari, istrinya kemudian dia merasa tidak senang. Orang di pinggir jalan saja ketika ditolong oleh seseorang, sekali aja itu ingatnya itu bisa seumur hidup dia, ya atau tidak? Aku pernah ditolong sama bapak ini dulu loh, ngangkati barang ke mobilku. Berapa kali dia nolong kamu? Pernah sekali, 10 tahun yang lalu. Sekali itu. Ya, ini peringatan juga untuk laki-laki kan begitu, untuk para suami itu. Jangan mudah melupakan kebaikan ya istri yang sudah mengangkat barang, mencuci barang, beresin barang-barang di rumah kan begitu ya, pindah sana pindah sini, dicuci, dibersihkan, dipel, di apa semua. Dan tidak hanya barang, ini masih barang kan begitu, berupa barang saja yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana pula merawat anak-anak? Kalau sekiranya itu dimintai bayarannya itu berapa? Ya kan? Ya, seperti firman Allah Ta'ala itu ketika masalah fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Ketika para wanita itu menyusui anak kalian maka berikan bayarannya. Nah ini. Ya, menyusukan anak kepada wanita lain. Ya, mungkin ada seorang punya anak, mungkin istrinya meninggal kan begitu ya, atau apa atau tidak, ini kan disusukan kepada yang lain gitu ya. Nah, itu kasih bayarannya. Ya, dianjurkan untuk memberikan bayaran per hari berapa nyusuin anak. Berapa biasanya? Tahu ibu-ibu berapa jasa nyusuin anak? Nah, enggak ada ya? Enggak ada. Ya, kalau ada kira-kira berapa itu? Artinya seorang istri itu ketika sudah punya anak, misalnya 1, 2, 3, itu udah berapa 2 tahun ya gitu ya nyusuin anaknya itu. Itu kalau mau dibayar berapa per bulan kan begitu ya? Gaji per bulan nyusuin anaknya. Ya. Kan masa nyusu itu masa sapi ya 2 tahun lah kan begitu. Ya, punya anak 2 4 tahun, gaji 4 tahun. Itu masih nyusuin saja, belum yang lainnya. Kalau sekiranya mau kita nominal lah kan begitu. Tapi ketika para wanita ini mengharapkan pahala di sisi Allah, Masya Allah ya, pahalanya akan melimpah ya, pahalanya besar sekali Masya Allah, sampai Allah Ta'ala mengatakan itu kalau mau bayar, dibayar. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Ujur itu bayaran. Ketika mereka para wanita menyusui anak-anak kalian, berikan para wanita itu gajinya. Ya, para suami itu kan jarang ngasih gaji ke istrinya.
Ya, jarang ngasih gaji ke istrinya. Nah, istri harus cepat gitu. Suami saya kan nggak mungkin ngasih gaji saya kan. Orang saya tahu juga berapa per bulannya. Maka langsung harapkan pahala di sisi Allah. Harapkan pahala di sisi Allah ketika para wanita itu beraktivitas di rumah. Karena Rasulullah tadi mengatakan, hamba yang paling dicintai di sisi Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi keluarganya, ya. Karena manfaat seorang wanita atau seorang istri, seorang ibu di rumah tangga itu besar sekali. Banyak sekali manfaatnya dan jasanya di dalam rumah tangga. Adapun ayah atau laki-laki, keumumannya dia keluar rumah mencari nafkah, ya, mencari ma'isyah. Jadi saling ta'awun. Tidak ada kita mengucapkan, oh lebih hebat suami dong, enggak dong, lebih hebat istri dong, lebih hebat laki-laki dong, lebih hebat perempuan. Tidak. Masing-masing Allah berikan keutamaan, ya, masing-masing Allah berikan keutamaan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, ya, asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairan minhunna. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang beriman, janganlah satu kaum merendahkan, meremehkan kaum yang lainnya. Bisa jadi yang kaum ini lebih baik daripada yang lainnya. Jangan pula sekumpulan wanita meremehkan wanita yang lainnya. Bisa jadi mereka ini lebih baik daripada yang lainnya. Nah, begitu juga kita tidak boleh meremehkan antara suami dan istri. Masing-masing punya keutamaan. Allah Ta'ala berikan keutamaan bagi para wanita, pahala yang melimpah walaupun mereka berada di dalam rumah. Suami juga, mereka akan mendapatkan pahala yang melimpah walaupun mereka nggak pernah di rumah, jarang di rumah. Karena memang nggak mungkin mereka terus di rumah. Tugas-tugas mereka itu lebih banyak untuk keluar rumah. Yang terkadang seorang suami kadang ya melihat, aduh kasihannya, saya nggak bisa bantu-bantu di rumah, ya, karena memang kesibukannya keluar rumah. Jadi harus saling ta'awun. Taib, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kali ini. Pahala berlimpah walaupun hanya di rumah. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipetik faidah dan ilmunya. Barakallahu lakunna fi a'malikum. Ada pertanyaan ya? Oh iya, saya kira langsung ditutup tadi ini. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita jawab. Saya akan jawab semampunya saja ya. Kalau tidak mampu ya nanti cari jawabannya ke ustadz yang lain. Taib, sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bagaimana hukumnya jika wanita sampai meninggal tidak menutup aurat atau tidak berhijab? Ya, seorang wanita muslimah ya hendaknya memperhatikan auratnya untuk ditutup, ya. Namun tatkala ada para wanita yang tidak menutup aurat sampai dia meninggal dunia, setidaknya jika kita tidak mengenal orangnya ataupun ketika kita mengenal orangnya dan dia masih muslimah, artinya tidak diketahui dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, masih tetap boleh bagi kita dan sangat dianjurkan bagi kita untuk memintakan ampunan untuknya, ya, karena selama dia masih ada keimanan dan belum terlihat sama sekali sepanjang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan secara nyata, perbuatan kufur yang mengakibatkan dia keluar dari Islam, kufur akbar, maka dia masih kita hukumi muslimah, dikuburkan juga atau diurus jenazahnya secara Islam, dan kita doakan juga dia
agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita ketahui dia semasa hidupnya orang yang menolak menutup aurat padahal dia muslimah, sudah kita sampaikan nasihat beberapa kali, tutuplah aurat, tetap dia tidak mau sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia. Maka kita harus mengambil pelajaran bahwa hidayah itu memang milik Allah. Ya, hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya menyampaikan. Sampaikanlah, karena sesungguhnya tugas kita hanya menyampaikan. Kita bukan orang yang berkuasa atas mereka. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW, sampaikanlah ya Muhammad, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, hanya menyampaikan saja. Kamu bukan penguasa atas mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Musaitir yakni berkuasa maksudnya. Jadi kita tidak berkuasa atas mereka. Ya. Jadi seperti itu sikap kita. Demikian juga ketika kita nggak kenal dia, tapi kita tahu dia muslimah, ya, belum pernah kita menasihatinya sama sekali, ya doakan, ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah dan bisa menutup auratnya. Sudah seperti itu. Kalau kita mampu untuk menyampaikan nasihat, datangi dan nasihati. Tatkala dia belum juga menerima nasihat, ya sudah, ya kita sudah sampaikan. Kita berharap semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Bagaimana keadaannya? Apakah Allah nanti menerima uzurnya atau tidak? Allahu a'lam. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb-Nya. Kita hanya sebatas apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan batasan-batasannya saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya pasutri yang pisah tapi tidak mengurus surat cerai? Si suami tidak pernah pulang dan tidak kasih nafkah. Ya, silahkan dia mengajukan cerai ke pengadilan, ya, pengadilan agama. Ya, kita di Indonesia ada pengadilan agama. Dalam masalah ini akan diurus di sana, akan dikeluarkan ya oleh hakim pengadilan nanti surat cerainya. Ketika suami sudah tidak peduli lagi dan tidak pernah pulang, nggak pernah kasih nafkah, ajukan ya ke mahkamah ataupun ke pengadilan agama. Dan saya melihat beberapa kali kasus-kasus seperti ini bisa diatasi, gitu ya. Artinya ada solusinya insya Allah. Jadi demikian, itu saran saya. Ya, tentang pasangan suami istri yang pisah tapi tidak mengurus surat cerai, ya uruslah surat cerainya biar si istri bisa menikah lagi, punya pasangan lagi dan bisa membina rumah tangga lagi. Karena suami nggak pernah pulang, ya nanti ajukan ke hakim. Mana suaminya nggak pernah pulang, nggak pernah kasih nafkah kepada, nggak pernah. Mana dia nggak tahu nggak kemana kan gitu ya. Minta surat ininya kan nanti dibawa bukti sudah nanti diputuskan. Namanya nggak ada suami lagi, nggak mungkin kamu masih suaminya, loh suaminya nggak ada, gitu. Nggak pulang suaminya kan gitu, nggak dikasih nafkah anak saya. Ya biasanya gitu diputuskan, sudah dikeluarkan suratnya gitu ya. Surat bahwasanya nanti dibatalkan apanya itu akte nikahnya gitu ya. Akte nikahnya itu nanti disilang kan gitu ya, dicoret sudah, nanti ke capil untuk penggantian data gitu ya, kartu keluarga. Bisa insyaallah. Ya, seperti itu. Daripada nungguin enggak jelas. Ya, apalagi sampai bertahun-tahun kan begitu. Nanti sekiranya dia datang suaminya tiba-tiba, jangan masuk dulu. Ini surat cerai kita karena lama sekali kau nggak pulang-pulang, nggak kasih makan. Nah terus bagaimana nih Ustaz? Boleh nggak mereka kembali? Ya silakan, kalau wanitanya mau dinikahi lagi, ya akad nikah baru lagi. Nah, kan gitu. Baik. Adapun ketika surat ya pembatalan akte nikah itu belum ada dari pemerintah, saya anjurkan jangan menikah dulu karena nanti repot pengurusannya kan gitu ya, sampai dapat anak nanti ya, tapi datanya masih data kartu keluarga suami yang lama. Nah ini kasihan, nanti sudah terlahir anak dari suami yang baru. Jadi biar lebih jelas, tidak ada keraguan, memang benar-benar diputuskan oleh penguasa kan begitu ya, langsung ajukan ke pengadilan agama.
Batasan memakai cadar buat wanita sampai umur berapa? Ya. Taib. Ya, para ulama membahas masalah cadar ini ya panjang lebar. Kalau memang memungkinkan bagi wanita walaupun sudah tua untuk bercadar, tidak ada masalah untuk mendapatkan pahala dari memakai cadar ataupun burqa. Tapi kalau sekiranya dia beralasan sudah menopause, sudah tua kan seperti itu, maka tidak mengapa ya dia untuk tidak bercadar. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini bagaimana yang umurnya sudah tua, apakah masih harus bercadar? Ya. Tadi sudah kita jawab ya. Nah. Yes, assalamualaikum, waalaikumsalam. Soal menundukkan pandangan, bagaimana seharusnya kita para wanita bila berpapasan bertemu tetangga laki-laki, baik muda ataupun tua? Apakah kita sebaiknya menegur, menyapa, atau tundukkan pandangan? Jika memang tidak menimbulkan fitnah, ya, maka tidak mengapa menegurnya dengan salam, assalamualaikum. Ya, kemudian sambil menundukkan pandangan, tidak usah senyum-senyum. Ya kan? Walaupun kadang ada yang beralasan, Ustaz kan senyum itu sedekah, tapi enggak wajib. Ya kan? Kenapa? Karena menjaga dari fitnah itu lebih didahulukan daripada sekedar menebarkan sunnah. Ada banyak sunnah yang lain yang bisa kita tebarkan. Di antaranya tetap memberikan salam, enggak apa-apa. Assalamualaikum gitu ya, ketemu dengan suara yang biasa saja, tidak usah digumulai-gumulaikan. Ya, biasa saja, kemudian ya sudah berpapasan biasa saja. Ya, itu insyaallah tidaklah mengapa. Apakah harus menundukkan pandangan? Ya, tundukkan pandangan tapi tetap menyapa, menegur. Assalamualaikum Pak, gitu kan? Atau Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam katanya. Langsung lewat sudah. Atau melewati rumah tetangga, enggak apa-apa ya, sampaikan Assalamualaikum seperti biasa, kemudian langsung palingkan pandangan. Ya. Sekedar pandangan yang pertama kan tadi tidak mengapa, gitu ya. Assalamualaikum, kemudian kita palingkan pandangan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya, cukup mungkin sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga keluarga kita agar menjadi keluarga yang bahagia, kemudian berada di dalam bimbingan syariat Islam, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.